Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya? Luar biasa dong. Jelas dong bang. Selamat hari Minggu adik-adik. Abang dan kakak guru sekolah minggu ini memandu adik-adik ibadah di rumah. Karena kita akan merayakan Hari Paskah. Iya. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kemarin Tuhan Yesus sudah mati disalibkan. Sekarang Tuhan Yesus bangkit lagi dan memenangkan peperangan dalam alam. luar biasa. Biasa ya. Oleh karena itu, adik-adik kita harus semangat, oke? Walaupun kita ibadah di rumah, kita harus memuji memuliakan Tuhan dengan semangat. Sebelum kita mulai acara ibadah kita ini, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dulu. Amin. Karena hari ini hari yang berbahagia, kita angkat satu pujian. Ku menang, ku menang. Musik Kak. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan berkat kami masing-masing Tuhan. Di sini Tuhan kami ingin ibadah Tuhan, ibadah Paskah Tuhan. Kebangkitan-Mu Tuhan Yesus, kami sangat bersuka cita Tuhan, walaupun kami hanya bisa beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami tetap semangat memuji Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, lindungi kami Tuhan, berbagai yang terjadi di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu dahulu sekarang sampai selamanya. Amin. Oke, masih semangat ya adik-adik? Pasti dong Bang. Harus dong, harus tetap semangat. Kalau gitu kita angkat lagi satu pujian. Yesus sayang semua. Musik Kak. Yesus sayang semua, semua. Sayang semua, sayang semua, sayang.
mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi, dengar dia akan menangis. Musik kata. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Tuhan menyertai kami sehingga pada hari ini kami dapat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan melalui perayaan kebangkitan Tuhan Yesus ini, iman dan pengharapan kami semakin diteguhkan. Dan kami memohon kepada Tuhan, berkatilah seluruh adik-adik kami sekolah minggu. Berkati juga Tuhan orang tua mereka, dan lindungilah mereka dari segala mara bahaya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah. Yesus bangkit. Haleluya. Nats khotbah kita pada perayaan Paskah hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul.
Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian. Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat bahwa kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik, hari ini kita merayakan Paskah. Paskah adalah hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian itulah yang menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Saya ingin bertanya kepada adik-adik, pernahkah kalian lihat dan adakah yang kalian ketahui seseorang mati, lalu dari usahanya sendiri, dari kekuatannya sendiri, dia bangkit dari kematian itu? Ada yang adik-adik tahu? Pasti tidak ada. Hanya Yesus Kristus yang mati dan bangkit sendiri dari kematian. Itulah yang menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan. Jadi melalui perayaan Paskah ini, jangan ada keraguan bagi adik-adik kami untuk percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan. Apa buktinya Dia Tuhan? Dia bangkit dari kematian. Dan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, apa yang Dia katakan benar-benar terjadi. Oleh karena itu, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus adalah wujud nyata atau bukti dari apa yang telah difirmankan, apa yang telah dikatakan oleh Yesus Kristus. Tetapi kita lihat tadi di dalam nats khotbah kita, ketika perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain, ketika pagi-pagi mereka datang ke kuburan Yesus Kristus, mereka lupa apa yang dikatakan, apa yang difirmankan oleh Yesus Kristus. Sehingga ketika mereka terheran-heran melihat kubur Yesus sudah terbuka dan Yesus tidak ada di dalamnya, malaikat Tuhan datang menjumpai mereka. Mengapa kalian mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Bukankah Yesus sendiri sudah berkata, bukankah Yesus Kristus sendiri sudah berfirman bahwa Ia akan mati dan pada hari yang ketiga Dia akan bangkit? Lalu para perempuan itu teringat
apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, bahwa sebelumnya Yesus Kristus sudah berkata, sudah berfirman, dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itu jelas tadi dikatakan di dalam ayat 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Jadi kebangkitan Yesus Kristus itu adalah bukti bahwa apa yang difirmankan Yesus Kristus, apa yang dikatakan Yesus Kristus selalu dapat diwujud nyatakannya, dapat dibuktikannya. Oleh karena itu, melalui peristiwa Paskah ini kita diajak, dipanggil supaya kita selalu mempercayai firman Tuhan, mempercayai perkataan Tuhan. Jangan ada keraguan bagi kita akan kebenaran firman Tuhan. Percayalah adik-adik akan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Apa yang Dia katakan itu pasti akan terjadi. Jadi peringatan kebangkitan Yesus Kristus ini mengajak adik-adik kami sekolah minggu supaya selalu percaya, taat, tunduk pada firman Yesus Kristus. Dan melalui peristiwa Paskah ini kita juga diajak agar perkataan kita selalu sesuai dengan perbuatan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau kita disuruh orang tua, kalau kita katakan iya, harus kita lakukan, biar perkataan kita sesuai dengan perbuatan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus, karena Engkau telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang mewarisi kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberkati dan melindungi anak-anak sekolah minggu. Dan kami memohon kepada Tuhan, lindungilah mereka dari segala mara bahaya, dan berilah mereka hikmat agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kami berdoa, firman Tuhan yang telah kami dengarkan, berkatilah itu Tuhan, agar firman itu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Berkatilah seluruh jemaat, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, dan kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan duka cita. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, udah tiba saatnya kita kumpulkan persembahan. Nanti persembahannya adik-adik dikasih kesimpulannya masing-masing ya. Oke, kita bernyanyi dari buku ND nomor 96. Musika.
Kita tutup ibadah kita, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Kepada semua adik-adik kami, saya ucapkan selamat Paskah. Semangat!